Hai semua, ini bumi, rumah kita. Tempat kita hidup berdampingan dengan beragam flora dan fauna. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa tindakan kita bisa memiliki dampak sosial dan lingkungan. Karena itu, kita perlu menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan bumi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan. Maksudnya, agar tercipta keberlangsungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di masa kini dan masa depan. Atas risiko yang mengancam keberlangsungan bumi, muncullah tuntutan global agar semua pihak menerapkan prinsip berkelanjutan, yakni environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola yang disingkat ESG. Bentuk komitmen global dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat SDGs. SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. 9 dari 17 poin SDGs menjadi prioritas BCA. Kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi industri dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, penanganan perubahan iklim, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sebagai komitmen BCA pada perwujudan SDGs dan praktik keuangan berkelanjutan, BCA mempertimbangkan 3 aspek berikut dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, environmental atau lingkungan. Untuk bisa tetap hidup dengan baik, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak membawa dampak perubahan iklim yang nantinya akan menimbulkan bencana. Hal ini mendorong BCA untuk membuat kantor yang mendukung konsep Green Office serta penggunaan panel surya dan menyalurkan pembiayaan pada kegiatan usaha berkelanjutan guna mendukung kelestarian lingkungan. BCA telah mulai memonitor penggunaan listrik dengan penerapan interval AC dengan penggunaan lampu LED. BCA juga tak luput dalam memperhatikan efisiensi penggunaan air bersih dengan menerapkan beberapa inisiatif antara lain perawatan instalasi air, penggunaan keran hemat air, eco-washer, dan kampanye hemat air. BCA pun mendorong pekerja menggunakan tumbler dan gelas. Untuk menekan sampah plastik, ada satu benda yang begitu dekat dan lekat dalam kehidupan kita, termasuk saat membuka rekening, bertransaksi, dan banyak lagi kegiatan lainnya, yaitu kertas. Kok bisa? Bayangkan saja, untuk satu rem kertas harus memotong satu pohon berusia 5 tahun. Masuk ke dalam pabrik, kemudian diolah menjadi bubur kertas. Menjadi berbagai macam kertas baru bisa kita gunakan. Mungkin kita tidak menyadari, saat BCA meningkatkan kualitas layanan dan digitalisasi, itu artinya BCA telah mendukung pengurangan limbah, emisi karbon, dan menyelamatkan lingkungan lewat pengurangan penggunaan kertas dan transportasi. Atas dasar itulah BCA terus berinovasi untuk memanjakan nasabahnya agar tetap bisa bertransaksi dari rumah atau banking from home seperti mobile banking, klik BCA, dan customer service online Vira yang semakin mengedepankan nasabah dengan kualitas layanan digitalisasi yang sangat simpel. Kedua, sosial. Seberapa bagus perusahaan mengelola hubungan dengan pekerja, pelanggan, dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh aspek sosial yang baik, mengacu pada kesetaraan gender yang menjadi salah satu prioritas BCA dalam memperhatikan keberadaan kaum wanita. BCA memberikan fasilitas ruang laktasi di banyak cabang BCA, memberikan kesempatan yang sama bagi wanita untuk mencapai jenjang karir tertinggi. Selain untuk pekerja, BCA memberikan fasilitas kesehatan untuk keluarga pekerja termasuk anak dan suami pekerja wanita. Selanjutnya, BCA juga mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR kepada masyarakat unbang kabel, pembayaran kredit usaha rakyat yang untuk sektor produksi non perdagangan, sekaligus pemberdayaan masyarakat diberikan kepada petani jahe. Kegiatan usaha jahe, emprit, dan kopi juga turut mendukung perekonomian masyarakat dan berkontribusi positif pada aspek sosial serta lingkungan. Community Development merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, karena BCA percaya bahwa pemberdayaan masyarakat akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi.
dan berkurangnya kesenjangan, saat ini BCA mendampingi 12 desa binaan dalam pengembangan potensi desa. Yang terakhir, governance atau tata kelola. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang tidak menyadari kita hidup berdampingan dengan pengelolaan sumber daya, ekonomi, dan sosial. Hal ini melibatkan berbagai pihak dalam suatu kegiatan. Governance sendiri diartikan sebagai kebijakan atau tata cara yang menghasilkan sesuatu tindakan pengendalian untuk kehidupan manusia dan lingkungan yang lebih baik. BCA sangat mengutamakan sistem keamanan teknologi informasi dan memperkuat kerangka pencegahan fraud dalam perlindungan privasi dan keamanan data nasabah. BCA senantiasa meningkatkan tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance atau GCG, yang salah satunya diukur dengan keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan. Semuanya didasari oleh semangat BCA yang ingin terus menjaga dan senantiasa berada di sisi nasabah. Ini merupakan perjalanan panjang bagi kita semua, sebuah tanggung jawab besar yang harus kita pukul bersama. BCA terus menyempurnakan perjalanan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Hal ini BCA lakukan untuk senantiasa di sisi Anda di masa sekarang maupun yang akan datang. BCA percaya bahwa bersama-sama kita dapat berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.